Selamat siang, perkenalkan nama saya Niko Anderson Siregar, NIM 2101010199, kelas 3A5 Manajemen, mata kuliah akuntansi manajemen, dosen pengampu Rizky Arinaldo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, judulnya harga transfer. Kita memasukin poin pertama adalah pengertian dan tujuan harga transfer. Harga transfer atau transfer pricing adalah harga yang dibebankan untuk memberikan atau mengirimkan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dari suatu perusahaan baik internal maupun eksternal. Harga transfer biasanya akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Dalam perusahaan terdapat divisi yang menjual produk, barang, dan jasa disebut sebagai penjual, dan divisi yang membeli produk, barang, atau jasa disebut pembeli. Sehingga dua keputusan yang harus dibuat yaitu: 1. Keputusan dalam pemilihan sumber atau sourcing decision menetapkan atau menentukan di mana produk harus dibeli dari luar atau eksternal perusahaan, atau sebaliknya menetapkan pembeli dalam perusahaan atau internal. 2. Keputusan penetapan atau penentuan harga transfer. Jika dibeli di dalam perusahaan, pada harga transfer berapa yang harus ditetapkan kepada pembeli sehingga tidak terjadi kerugian terhadap harga transfer antara penjual dan pembeli. Poin kedua adalah tujuan penetapan harga transfer. 1. Dapat memperoleh informasi harga yang relevan. 2. Memudahkan pengelolaan harga dan menghindari persaingan harga. 3. Dapat membantu mengatur cash flow anak atau cabang perusahaan. 4. Meminimalkan beban pengenaan pajak, biaya masuk, dan biaya pengiriman. 5. Memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Alur penentuan harga transfer. Terdapat dasar penentuan harga transfer yang dibagi menjadi dua, biaya dan harga pasar. Dan biaya dibagi menjadi dua, biaya sesungguhnya dan biaya standar. Biaya sesungguhnya dibagi menjadi tiga: full costing, variable costing, activity based costing. Dan biaya standar dibagi menjadi tiga, yaitu full costing, variable costing, activity based costing. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. 1. Metode market price. Metode ini paling disukai karena harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar, sehingga produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama apabila dijual dengan pihak eksternal perusahaan. Kelemahan metode market price adalah jika produk tidak tersedia di pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar atau harga pasar produk merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi penjual maupun pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. 2. Metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang ditambah dengan laba. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk jasa. Kelemahan metode ini yaitu: A. Divisi pembeli akan cenderung membeli di luar dengan harga yang lebih murah. Karena apabila divisi tidak mampu secara continuously memproduksi barang, maka harga transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada harga produk yang dijual di perusahaan eksternal. B. Penentuan harga transfer ini susah untuk mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategik. Metode harga pokok ini memperhitungkan harga transfer berdasarkan komponen biaya bahan baku. 3. Metode negosiasi adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi atau kesepakatan antara kedua pusat pertanggungjawaban. 4. Metode koordinasi dan penyelesaian konflik. Metode ini digunakan apabila tidak ditemukan kesepakatan dari negosiasi yang dilakukan sebelumnya dalam penentuan harga transfer yang menyerahkan dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak arbitrator. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.